Halo semua, saya Apriani dengan NIM E1112241027. Dan kali ini saya akan membahas mengenai IFAD atau International Fund for Agricultural Development. IFAD ini adalah lembaga di bawah PBB yang dimana mereka berfokus untuk membantu masyarakat pedesaan, khususnya itu petani kecil. Nah, ini tuh dilakukan supaya para petani kecil di daerah pedesaan itu mereka bisa keluar dari kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya kita akan melihat sejarah dari IFAD itu sendiri, di mana IFAD ini didirikan pada tahun 1977 sebagai respon terhadap krisis pangan global pada tahun 1970-an. Nah, saat itu banyak negara mereka itu mengalami kelaparan, terutama secara khususnya itu di daerah pedesaan. Karena itu IFAD ini dibangun untuk membantu meningkatkan produksi pangan dan juga kehidupan masyarakat desa. Nah, struktur IFAD sendiri itu terdiri dari 3 bagian utama, di mana yang pertama itu ada Governing Council, itu sebagai badan tertinggi yang berisi semua negara anggota. Kedua ada Executive Board yang mengawasi jalannya program, dan yang ketiga itu ada Presiden IFAD sendiri yang berfungsi untuk memimpin organisasi tersebut. Nah, saat ini IFAD itu memiliki lebih dari 170 negara anggota, termasuk Indonesia salah satu di dalamnya. Kemudian pendanaan IFAD itu berasal dari kontribusi negara-negara anggota, terutama itu negara maju. Selain itu IFAD juga bekerja sama dengan lembaga lain itu untuk mendapatkan tambahan dana. Nah, dana tersebut itu digunakan untuk program pertanian, pembangunan di pedesaan, dan juga pengentasan kemiskinan. Menurut Clive Archer, organisasi internasional ini memiliki fungsi sebagai wadah kerjasama untuk membuat aturan dan juga pelaksanaan program. IFAD ini itu menjalankan fungsi dengan membantu negara-negara dalam pembangunan pertanian dan juga pengurangan kemiskinan. Nah, jika kita melihat dari perspektif NGO-nya, menurut David Lewis dan juga Nazanin Kanji, organisasi seperti IFAD ini itu berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan jangka panjang. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran dari IFAD itu sendiri, di mana IFAD ini membantu petani kecil melalui pembiayaan, pelatihan, dan juga akses teknologi. Selain itu, IFAD juga membantu meningkatkan ketahanan pangan dan juga membuka peluang ekonomi di pedesaan. Selanjutnya kita akan melihat klasifikasi dan juga dampak dari IFAD ini, di mana IFAD sendiri itu dikategorikan sebagai NGO generasi ketiga karena mereka itu berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dampaknya itu antara lain meningkatnya pendapatan petani di daerah pedesaan dan juga adanya akses pasar yang lebih luas serta berkurangnya kemiskinan di pedesaan. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulannya kita bisa melihat bahwa IFAD ini sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat pedesaan di seluruh dunia. Melalui berbagai programnya, IFAD ini berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.